Nilai-nilai budaya adalah berkat yang sangat kuat untuk mempersatukan suatu bangsa. Keberadaan peninggalan sejarah dan adat istiadat budaya perlu mendapat perhatian agar dapat dilestarikan keberadaannya sebagai sumber bagi upaya pengenalan nilai warisan budaya kepada generasi berikutnya. Seperti misalnya budaya gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai warisan masa lalu yang ditransformasikan secara generasional merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan generasi masa kini. Gotong royong menjadi peranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berpijak pada semangat konservasi nilai-nilai itulah perlu kita simak sajian tontonan tentang kearifan budaya lokal yang hingga saat ini masih terjaga di sebuah desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebuah desa yang mampu mempertahankan seni budaya tradisional sebagai penyangga pilar kehidupan keseharian masyarakatnya. Sebuah kampung seni yang dikenal dengan nama Desa Barikin. Terletak sekitar 135 km arah utara kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, Barikin merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Barikin merupakan kawasan pemukiman tua yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa, Cikal Bakal Kesultanan Banjar. Sejak sekitar abad ke-14, Barikin telah dikenal sebagai kawasan persinggahan para bangsawan kala itu dan tempat berkembangnya seni budaya tradisional Banjar. Pada masa itu, tersebutlah seorang seniman keraton yang bernama Datu Taya. Beliau merupakan seniman wayang kulit Banjar yang setiap pementasannya selalu disertai oleh Datu Taruna sebagai pengrawitnya. Ketika merasa sudah habis masa baktinya di Keraton Negara Dipa, Datu Taruna memutuskan untuk pindah ke Desa Pinang Anggang atau yang sekarang dikenal dengan nama Barikin. Setelah menetap di desa tersebut, Datu Taruna tetap melanjutkan kegiatan berkesenian hingga akhirnya Barikin menjadi pusat perkembangan seni tradisional Banjar. Hal tersebut menjadikan wilayah Barikin sebagai kampung yang ramai oleh aktivitas berkesenian, sehingga raja dan para bangsawan keraton yang melakukan perjalanan dan melewati wilayah tersebut pasti menyempatkan untuk singgah. Setiap tamu agung dari keraton yang singgah di Barikin oleh Datu Taruna selalu disambut dengan berbagai pertunjukan kesenian sebagai tanda penghormatan. Untuk itu, Datu Taruna melatih dan mengajarkan para penduduk desa tentang beragam kesenian. Seni budaya yang awalnya hanya dimainkan di kalangan istana, kemudian banyak dikuasai oleh warga Barikin. Hingga saat ini, roh berkesenian terus hidup di kalangan warga Barikin, sehingga desa tersebut seringkali menjadi pusat kajian dan studi tentang kesenian tradisional Banjar. Kepiawaian warga desa dan keseriusan serta ketekunan para juriat Datu Taruna dalam melestarikan seni tradisi budaya tradisional Banjar menjadikan Barikin kini dikenal sebagai kampung seni. Seni budaya tradisional Banjar berkembang dengan pesat, sehingga banyak dari warga desa Barikin yang menggantungkan hidupnya dari hasil berkesenian, selain profesi utama sebagai petani padi sawah dan petani karet. Ya, masyarakat di Barikin mayoritas beragama Islam dan juga pekerjaannya di samping bertani, masyarakat di Barikin bisa mengerjakan yaitu kerajinan selain daripada sapu ijuk, juga dia dapat mengerjakan pekerjaan yaitu sebagai pembuatan alat-alat kesenian, gemalan, seperti juga musik panting. Dengan adanya pekerjaan seperti itu, mereka bisa menambahkan penghasilan dan bisa dipasarkan atau diterima dari pasanan-pasanan baik orang umum atau sekolah-sekolah. Keseharian warga desa Barikin tidak jauh berbeda dengan kehidupan desa di Indonesia pada umumnya. Penduduk Indonesia umumnya mengusahakan pertanian sebagai penghasilan utama, dan begitu pula dengan warga Barikin. Warga desa Barikin sebagaimana masyarakat Banjar umumnya menjadikan warung sebagai sarana pertukaran informasi dan perekat kekerabatan antar warga. Kala pagi menjelang, warga lebih senang menikmati sarapan di sebuah warung dibandingkan memasak sendiri di rumah.
warung-warung yang menjual penganan dan kue-kue khas tradisional Banjar senantiasa ramai oleh pembeli. Karena selain untuk sarapan sebagai bekal beraktivitas, di sebuah warung itulah tercipta interaksi antar warga dan penyambung silaturahmi sehingga keakraban dan kekerabatan senantiasa terjaga. Di Sabarikin mungkin sudah sebagian besar mengetahui keadaan baik dari segi budaya maupun kehidupan masyarakat di Sabarikin sehari-hari. Jadi kami berharap juga menghimbau dan sekaligus mengajak bukan saja terhadap pemerintah daerah, namun kami juga berharap kepada stakeholder lainnya dapat membantu dan sekaligus dapat mengangkat budaya yang ada sudah di daerah Sabarikin ini supaya dapat menjadikan suatu tempat tujuan wisata. Yang membedakan penduduk desa Barikin dengan penduduk desa lain di Kalimantan Selatan khususnya adalah keahlian warganya dalam mengolah peralatan dan kelengkapan kesenian tradisional Banjar. Banyak dari warga desa yang memiliki usaha sebagai pengrajin alat-alat kesenian, selain mereka juga pandai memainkannya. Saat ini, Barikin merupakan satu-satunya daerah penghasil alat-alat kesenian tradisional Banjar di Kalimantan Selatan. Saya menyenangi alat musik kesenian Banjar ini sejak tahun 2006, di mana saya ingin sekali memperkenalkan budaya Banjar ini kepada rekan-rekan sekalian. Saya juga meneruskan alat musik ini dari orang tua yang dulu, agar mana alat ini tidak akan hilang. Sehingga saya mencoba untuk meneruskan membuat alat-alat musik kesenian Banjar ini. Suka duka yang saya peroleh dari membuat alat kesenian ini, pertama saya tidak banyak modal untuk beli alat bahan baku. Karena mana sekarang bahan baku dari kayu sulit untuk dicari. Kemudian sukanya saya bisa membuat alat-alat ini dan memperkenalkan dengan orang lain, juga memasarkan dengan daerah-daerah lain seperti yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan penghasilan saya alhamdulillah saya dapat mencukupi keluarga saya dan bisa menyekolahkan anak saya. Ini saya sebagai pengrajin babon ya, kalau di daerah Jawa ngomongnya kendang ya, kalau di Banjar babon bilangnya gitu. Cuman ini agak manual gitu, bikinnya secara manual. Sekarang kan kalau bikin di Jawa itu bikinnya ini pakai bubut mas, pakai alat, pakai mesin. Nah kalau di sini banyak yang manual. Kami cukup merasa gimana ya, pokoknya gak senang lah gitu. Dan kesenian di sini termarginalkan mas, tidak ada pemerhati, tidak ada pembina, entah itu dari Pemprov kan atau dari Pemda kan. Padahal kan kalau secara potensi di sini SDM-nya sudah mencukupi gitu, cuman manajemennya yang kurang gitu mas. Kami di sini pengrajin untuk alat-alat tradisional, kami sangat ingin diperhatikan dan dibina ya, khususnya kami mengharap bantuan dari Pemprov atau Pemda untuk gimana caranya kan supaya kami bisa dapat memiliki alat agar kami kedepannya membuat ini bagus, lebih bagus lagi kan, membuat babon ini tadi. Ketertarikan dan semangat yang tinggi oleh warga desa Barikin terhadap kesenian tradisional Banjar tak lepas dari peran tokoh masyarakatnya. Sesuai zamannya, Datu Taruna sebagai pembawa napas seni di Barikin telah berhasil melakukan pengembangan dan pelestarian seni budaya kepada generasi berikutnya. Jejak sang tokoh tersebut hingga kini terus diikuti oleh para zuriat dan keturunannya dalam mengawal dan menjaga keberlangsungan kehidupan berkesenian di Barikin. Keturunan Datu Taruna secara konsisten melakukan upaya-upaya pelestarian seni budaya tradisional Banjar pada zamannya masing-masing, seperti Kibalang Tulur,
Pembakal Sasera, dan sekarang ini diteruskan oleh Juriat Datu Taruna generasi ke-6 Abdul Wahab Sarbaini atau akrab dipanggil Paman Sarbai. Nama saya Dah Awe Sarbaini. Jadi saya sebagai pewaris seni budaya peninggalan dari Datu Taruna Barikin. Datu Taruna, beliau di Kerajaan Negara Dipa adalah salah seorang pemandu kerawitan bersama-sama 7 saudara beliau. Dulunya kampung Barikin ini bukan kampung Barikin. Ketika dibuka oleh Datu Taruna, kampung ini bernama Pamatang Kambat namanya. Beliau di Desa Pamatang Kambat ini membuat salah satu pesanggarahan. Nah, Datu Taruna apabila kedatangan tamu-tamu dari teman-teman beliau itu, beliau sering menyuguhkan kesenian klasik. Jadi di situ di sanggar itu di pesanggarahan ini sering ada latihan kerawitan, ada latihan tari klasik. Nah disitulah masyarakat Barikin ini menimba ilmu dengan Datu Taruna. Dilahirkan di Barikin tanggal 8 Mei 1954, Paman Sarbai mewarisi bakat seni dari sang ayah, Pembakal Sasera, keturunan langsung Datu Taruna. Debut pertamanya di bidang seni tradisional Banjar dimulai ketika mempelajari japin atau bajapin. Tahun 1969, sang ayah mewariskan sanggar seni Taruna Mekar. Pada tahun 1976, ia menciptakan seni musik tradisional Banjar gabungan dari musik japin dengan tembang Melayu Banjar yang kemudian dinamakan musik panting. Di tahun itu pula, musik panting mulai diperdengarkan ke khalayak. Setahun kemudian, Paman Sarbai menciptakan lagu khusus untuk musik panting. Lagu-lagu itu memiliki ciri khas berupa pantun nasihat. Kisah tersebut suatu mada, tubuh lesu urat pun lemah, menghabarkan nyawa tatkala pindah. Janganlah lupa akan zikirullah. Rentang waktu 1978 hingga 1980, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta ia melatih bibit-bibit seniman baru. 3 tahun waktu yang dihabiskan Paman Sarbai menjadi pelatih seni di Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin cukup untuk melahirkan seniman-seniman seni tradisional Banjar yang ada saat ini. Daerah lain. Nah, jadi itulah yang penting itu kedisiplinan kita, tata krama kita, kurang baca, nah, itu perlu kita tanamkan. Nah, jadi nanti kalau sudah kita selesai ngomong, selesai kita bicara, nanti malam atau... Pada dasarnya memang keberadaan LSM untuk membackup kelestarian kebudayaan yang ada di khususnya di Desa Barikin. Jadi upaya kita terutama tentang masalah-masalah rekrutmen dari generasi ke generasi, terutama masyarakat yang awalnya tidak mengerti, tidak memahami secara keseluruhan, tapi dengan kita berikan pendekatan dan mereka tertarik mempelajari, ini harapan masyarakat ke depannya agar kelestarian budaya bisa tetap terpelihara dan terjaga kelestariannya. Eksistensi dan keberadaan Barikin sebagai kampung budaya tidak bisa lepas dari Kesultanan Banjar. Sejak dulu pada era Keraton Negara Daha, keterkaitan dan keterikatan Barikin dengan kalangan istana sudah terjalin dengan harmonis. Adat istiadat dan tradisi keraton saling bersinergi dengan keberadaan para seniman di Barikin sebagai pelaku seni. Hal tersebut terus berlangsung hingga era Kesultanan Banjar sekarang ini. Loyalitas dan totalitas Paman Sarbai dalam mengembangkan serta melestarikan seni tradisional Banjar mendapat apresiasi dari Kesultanan Banjar saat ini. 2012 lalu, ia mendapat gelar kehormatan Datu Astaprana Hikmadiraja atas kepedulian, kerja keras, dan perannya dalam memajukan seni, adat istiadat, serta budaya Banjar. Mengulang peran leluhur pada zaman Keraton Negara Daha,
Paman Sarbay kini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dan keberlangsungan berkesenian di Kesultanan Banjar. Sinergi dan keselarasan kegiatan berkesenian dengan keberadaan Kesultanan Banjar sebagai pemangku adat membuat eksistensi seni tradisi di Barikin semakin bergeliat. Setelah sempat terpuruk pada era tahun 80-an akibat serbuan elektron dan goyang dangdut, kini perlahan namun pasti gairah berkesenian di Barikin mulai bergelora kembali. Di tengah kehidupan penduduk desa yang bersahaja, upaya-upaya pelestarian seni tradisional Banjar terus dilakukan. Kaderisasi penerus warisan seni budaya leluhur dilakukan bukan hanya melalui perekrutan di sanggar-sanggar seni, tetapi juga diajarkan hingga ke bangku sekolah dalam upaya pembentukan generasi budaya. Saya sebagai pelatih tari di SDN 4 Barikin. Sebagai pemuda, saya merasa terpanggil dan tertarik untuk mengajarkan tari-tarian kepada anak-anak di sekolah ini. Karena bagaimana anak-anak ini harus bisa mengenal tari-tarian, kesenian-kesenian daerah, sehingga bisa meneruskan untuk kedepannya sebagai generasi penerus. Kelebihan dari SDN 4 Barikin ini sudah mempunyai dasar-dasar tari dari leluhur. Dari kelas 1 sampai kelas 6 rata-rata sudah menguasai tarian-tarian daerah. Misalnya seperti yang tadi sudah ditampilkan, yaitu tarian Tapung Tawar. Itu merupakan tarian penyambutan kelahiran dan acara-acara tamu agung. Penduduk desa Barikin memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan rasa syukur dan penghormatan terhadap para leluhur. Secara berkala, dengan bergotong royong, penduduk desa Barikin melaksanakan upacara Manyanggar Banua atau yang disebut juga dengan istilah Babunga Tahun. Upacara tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk membersihkan desa dari hal-hal buruk yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pelaksanaannya, Menyanggar Banua puncaknya digelar di lokasi sebuah sumur yang dipercaya sebagai peninggalan Datu Taruna. Upacara diawali dengan mempersiapkan peralatan dan sesajen. Sementara sesajen disiapkan, digelar upacara badudus atau bamandi-mandi yang pelaksanaannya biasa pada waktu tengah hari. Umumnya, mereka yang dimandikan pada upacara badudus ini adalah anak-anak. Mengiringi upacara badudus, seperangkat gamelan akan ditabuh oleh pihak keluarga yang mengenakan pakaian adat Banjar berwarna kuning untuk laki-laki dan hitam untuk perempuan. Setelah tengah hari dimulailah arak-arakan mengantarkan sesajen menuju sumur Datu Taruna. Arak-arakan diikuti oleh seluruh juriat keturunan Datu Taruna dengan berpakaian kuning untuk kaum lelaki dan selendang hitam untuk kaum perempuan. Selain sesajen, juga diarak sebilah keris naga runting dan tombak ambulung yang merupakan pusaka leluhur. Iring-iringan tersebut disertai pula oleh suara gamelan yang ditabuh bertalu-talu. Malam harinya diadakan pagelaran wayang sampir dengan lakon khas penyerahan sesajen dengan dalang khusus dari keturunan atau juriat langsung Datu Taruna. Menjelang subuh, digelar wayang Bayun yang menceritakan anak-anak telah melaksanakan upacara badudus dan diayun dalam ayunan sehingga resmi sebagai keturunan dari juriat Datu Taruna. Rangkaian terakhir dari Manyanggar Banua adalah pagelaran tari topeng, di mana dalam lakonnya disertakan tokoh pantul dan amban sebagai pengasuh anak-anak dengan tingkah dan gerak-gerik yang lucu. Manyanggar Banua ditutup dengan prosesi membulikakan undangan atau memulangkan undangan yang dipimpin oleh seorang dalang. Pada prosesi itu, sang dalang mengucapkan terima kasih dan membaca mantra-mantra mempersilahkan para makhluk gaib yang dipercaya turut hadir dalam perhelatan tersebut untuk pulang kembali ke alamnya. Seluruh rangkaian upacara Manyanggar Banua dimeriahkan dengan pertunjukan berbagai kesenian tradisional Banjar yang selain sebagai bagian dari ritual, juga sebagai media hiburan bagi pengunjung yang datang. Seluruh pelakon kesenian-kesenian tersebut diperankan oleh penduduk Barikin.
Mayoritas penduduk desa Barikin beragama Islam, sebagaimana ciri masyarakat Banjar umumnya. Karena itulah, selain kegiatan berkesenian, kegiatan keagamaan juga berlangsung dengan khusyuk. Malam hari di desa Barikin tak terlepas dari keakraban. Warung menjadi media silaturahmi tak resmi, media pertukaran informasi dan media untuk mempererat kekerabatan. Yang membedakan suasana malam di Barikin dengan desa lainnya di Kalimantan Selatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para anak muda. Mengisi keheningan malam dan sebagai pelepas penat setelah seharian beraktivitas, anak-anak muda di Barikin seringkali berkumpul untuk bersama-sama memainkan seni tradisional Banjar. Sebuah kegiatan positif yang bukan hanya sebagai media untuk menghindarkan generasi muda dari berperilaku buruk, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian seni tradisi dan budaya. Untuk musik gamelan itu sebenarnya tidak terlalu terikat. Dia bisa berkolaborasi dengan musik-musik lain, khususnya gamelan itu bisa masuk ke wilayah genre lain seperti misalkan jazz atau pop atau musik-musik lain, atau bahkan musik-musik bisa dikolaborasikan dengan musik-musik Nusantara yang ada khususnya di Indonesia. Cuman sayangnya untuk sementara ini event-event yang bisa mengangkat itu belum ada di Kalsel. Saya berharap musik yang ada di Barikin ini khususnya seperti gamelan dan musik-musik lain itu bisa dipentaskan bukan hanya untuk di wilayah Kalsel saja, tapi bisa sampai keluar daerah, bahkan sampai ke mancanegara. Dalam hidup dan kehidupan warga desa Barikin, terlihat jelas bentuk kerjasama, akulturasi, dan sosialisasi, sehingga menjadikan sebuah masyarakat yang bisa dikatakan sebagai masyarakat tradisi. Penduduk desa Barikin merupakan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana mereka masih memahami sistem garis keturunan. Hal tersebut terlihat dalam bentuk menjaga dan pelestarian kesenian. Garis keturunan atau pada masyarakat Banjar disebut juriat sangat berpengaruh terhadap eksistensi seni budaya dan tradisi di Barikin. Dalam mengajarkan dan menurunkan keahlian berkesenian hanya dilakukan berdasarkan garis keturunan kekeluargaan. Karena itulah, para pelaku kesenian di Barikin dapat dipastikan berasal dari garis keturunan atau satu juriat yang sama. Kuatnya sistem kekeluargaan dan kekerabatan para juriat Datu Taruna di Barikin membuat kesenian berakar kuat dan menjadi identitas, bukan hanya identitas budaya, tetapi juga sebagai identitas orang Barikin secara personal. Perpindahan tempat yang dilakukan oleh Datu Taruna dari lingkungan keraton kerajaan negara Daha ke Barikin juga memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan kesenian tradisional Banjar di daerah tersebut. Hal itu turut berperan terhadap nasib dan keberlangsungan seni budaya dan tradisi yang dibawa dari lingkungan keraton. Keterbukaan dan penerimaan yang bagus dari masyarakat setempat menjadikan upaya pelestarian dan pengembangan kesenian oleh Datu Taruna dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi, dalam proses pembelajarannya tidak ada unsur paksaan maupun keharusan, tetapi murni dan alamiah dari keinginan serta semangat warga Barikin itu sendiri. Semangat yang kemudian menciptakan harmonisasi dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat desa Barikin, sehingga mampu menegakkan nilai-nilai seni budaya tradisional Banjar.